Saudara, malam ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak pertanyaan dan banyak kenyataan bahwa orang Kristen ada yang menolak tentang baptisan Roh Kudus. Saudara-saudara, kalau kita renungkan apakah benar baptisan Roh Kudus itu memang dijanjikan Tuhan dan apa perlunya kita dibaptis Roh Kudus? Kenapa orang menolak baptisan Roh Kudus? Kenapa ada gereja atau orang tertentu yang menolak baptisan Roh Kudus atau kehadiran Roh Kudus dalam hidupnya? Saudara, kita akan lihat sama-sama, kita akan renungkan sama-sama waktu saya berdoa, Tuhan, apa yang saya sampaikan pada hari ibadah ini, Tuhan sampaikan supaya setiap umatku mengerti betapa pentingnya baptisan Roh Kudus dalam hidupnya. Saudara, kita perhatikan baik-baik apa yang Tuhan janjikan. Minimal ada 3 alasan kenapa orang Kristen menolak tentang baptisan Roh Kudus. Kalau saudara perhatikan ada 3 alasan ini yang sering kali jadikan alasan. Saya berdoa saudara tidak termasuk salah satunya. Tetapi saudara menjadi orang Kristen yang benar-benar diberkati dan dipimpin oleh Roh Kudus sepanjang hidup saudara. Amin saudara. Sudah siap mendengar firman Tuhan, sudah disiapkan Alkitabnya, sudah siapkan catatan karena saya rindu sudah ikut mencatat dengan baik. Karena firman Tuhan ketika kita dengar, kita catat dan kita ingat, kita renungkan, maka hidup kita akan diberkati. Amin saudara, saya rindu seluruh jemaat dan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang ikut ibadah hari ini sungguh akan diberkati. Saudara, yang pertama apa yang kita akan lihat dalam PowerPoint kita lihat 3 alasan kenapa orang menolak Roh Kudus. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, mereka menolak karena hatinya keras, saudara. Hatinya keras atau mereka memang menghujat Roh, tidak mau menerima Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul pasal 2:13 ketika orang Israel ketika itu kumpul orang-orang saleh di Yerusalem, ketika Pentakosta yang pertama dicurahkan, murid-murid kepenuhan Roh Kudus, lalu ada sebagian orang yang berkata, ini ada apa? Mereka terheran-heran. Kenapa? Karena mereka melihat murid-murid Yesus yang berasal dari Galilea itu memakai bahasa mereka. Tetapi ada sebagian yang menolak dan mereka berkata begini, mereka ini sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara perhatikan, mabuk anggur manis. Mana mungkin orang mabuk anggur manis, saudara? Ini sindiran. Artinya memang murid-murid itu jarang sekali mereka minum anggur yang beralkohol. Mereka sirup anggur, saudara, atau sari buah anggur. Dan orang-orang yang tidak suka menyindir. Oh, mereka mabuk, baru minum anggur, sari buah anggur aja udah mabuk. Artinya apa? Mereka tidak suka dengan apa yang terjadi pada waktu itu. Mereka menolak. Dan itu ada kelompok. Jadi ada 2 kelompok yang menerima saudara ketika Petrus berkhotbah hari itu. 3.000 orang bertobat. Tetapi banyak orang juga yang menolak. Saudara, juga Ibrani pasal yang ketiga ayat 7 dikatakan begini. Sebab itu seperti dikatakan Roh Kudus, perhatikan. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini. Jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Ingat baik-baik, Roh Kudus berbicara kepada kita karena Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga. Roh Kudus punya pribadi, Roh Kudus itu pribadi yang bisa bicara, bisa merasakan. Nah, Roh Kudus juga menyampaikan sesuatu. Sehingga penulis Ibrani mengingatkan kalau Roh Kudus bicara, jangan keraskan hatimu seperti orang Israel. Waktu itu orang Israel dibawa di padang gurun, saudara, dan Tuhan bicara. Tuhan sampaikan pesan. Tetapi kenyataannya apa? Mereka mengeraskan hati. Lalu mereka sebagian besar mati di padang gurun. Hanya 2 orang yang dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Namanya Yosua dan Kaleb. Saya berdoa saudara adalah Yosua dan Kaleb di akhir zaman ini. Amin saudara. Yang kedua saudara, siapa Roh Kudus? Perhatikan baik-baik. Orang yang menolak kehadiran Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus adalah mereka orang yang tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Gereja tidak mengajarkan.
Sinode gereja mengajarkan bahwa baptisan Roh Kudus tidak perlu diajarkan. Hati-hati saudara, ini yang salah bukan saudara, tetapi para pemimpin, para gembala yang tidak pernah mengajarkan tentang Roh Kudus. Lalu saudara, kalau gak tahu apakah terus kita aman? Tidak saudara. Maka saudara harus mengerti betul. Kalau saudara tinggal di gereja yang tidak mengajarkan baptisan Roh Kudus, kerugian terbesar bukan letaknya di pemimpin tapi di saudara. Karena saudara tidak mengerti, dan kalau tidak mengerti perhatikan apa yang dikatakan Hosea pasal 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kita nggak mengenal Allah Roh Kudus dengan benar. Kita tahu Allah kita Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan kita nggak mengenal Allah Roh Kudus dengan benar. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Para imam, hamba-hamba Tuhan yang akan ditolak. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, kita lupa mengajar dengan benar kepada jemaat. Ajaran yang benar akan menyelamatkan jemaat dan menyelamatkan kita, saudara. Maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Anak-anak rohani kita di gereja kita akan dilupakan Tuhan. Tidak mendapat yang namanya jaminan baptisan Roh Kudus. Kenapa? Karena kitalah yang mengajarkan. Saya ingatkan kepada hamba-hamba Tuhan, dengar baik-baik. Kita tidak akan luput dari pengadilan Allah kalau kita mengurangi apa yang ditulis dalam Alkitab. Sehebat apapun, apakah kita profesor, doktor, apapun, siapapun kita, saya ingatkan baik-baik. Melalui firman Tuhan, siapa mengurangi kebenaran firman Allah akan dikurangi hak-haknya atas pohon kehidupan. Di dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat 2 juga dikatakan begini. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Siapa yang berbicara ini? Jemaat di Efesus. Mereka adalah 12 murid yang dibaptis oleh baptisan Yohanes di Yerusalem. Lalu mereka pulang ke Efesus. Dan di Efesus mereka tidak mengerti apa-apa. Tidak ada yang mengajari. Tidak ada yang menjelaskan. Tidak ada yang memberitahu bahwa ada Roh Kudus. Ada Roh Allah. Mereka tidak tahu. Yang kalau nggak tahu bagaimana saudara. Satu kali ada seorang bapak naik sepeda motor matic saudara bersama anaknya yang berumur 5 tahun. Ditaruh di depan bapaknya dan bapaknya beli bensin saudara. Waktu beli bensin dia lupa matikan mesinnya. Bapaknya sedang bayar, anaknya iseng. Karena ketidaktahuannya maka di gas itu motor matic lompat nabrak mobil di depannya. Anaknya nyungsep babak belur, bapaknya pun ikut terjengkang. Kenapa tidak tahu? Lalu kalau nggak tahu lalu maklum gitu saudara. Oh anaknya nggak apa-apa kok. Karena dia nggak tahu akhirnya nggak babak belur. Karena nggak tahu anaknya selamat. Nggak mungkin saudara. Jangan berpikir kalau saya nggak tahu terus saya tidak ada tuntutan. Tidak. Ketidaktahuan akan membawa bencana bagi kekristenan. Kalau saudara tidak mengerti, harusnya tanya. Harusnya belajar. Maka itu saya ingatkan. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga. Dan Roh Kudus adalah pribadi yang terus menyertai kita saudara. Dan yang ketiga saudara, siapa yang menolak Roh Kudus dan menolak. Ini tidak menolak sepenuhnya, hanya sebagian saudara. Dia menolak tanda baptisan Roh Kudus dengan keyakinan bahwa ketika percaya Yesus otomatis dibaptis Roh Kudus. Jadi begini, ini aliran saya membaca di blog Teologi Arima, kaum Reform berpendapat bahwa karena dengan percaya kepada Yesus otomatis mereka menerima baptisan Roh Kudus. Jadi mereka percaya nggak perlu lagi baptisan Roh Kudus. Karena baptisan Roh Kudus diterima saat orang percaya. Itu kaum Reform percaya begitu. Di blognya ditulis begitu saudara.
Apakah betul bahwa otomatis kita dibaptis Roh Kudus pada waktu kita percaya? Nah saudara, kita akan lihat bagaimana saudara boleh percaya kepada hamba-hamba Tuhan atau kepada orang-orang atau kepada siapa. Tetapi lebih percaya kepada firman Allah akan menyelamatkan saudara. Tentang baptisan Roh Kudus ada satu janji yang diucapkan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis menyampaikan pesan begini. Matius 3:11 dikatakan begini. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Perhatikan. Ini janji. Siapa yang berjanji? Tuhan. Melalui siapa? Rasul Yohanes. Rasul yang berkata apa? Aku membaptis dengan air. Tetapi dia nanti Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan dengan baptisan api. Itu ayat gak perlu ditafsir saudara. Tapi banyak orang, tafsirannya macam-macam. Ada ayat yang memang perlu ditafsirkan, ada yang gak perlu. Yang gak perlu ya diterima apa adanya. Yang ditafsirkan, yang sulit ya tafsirkan. Rasa-rasanya menurut saya baptisan Roh Kudus atau baptisan air gak perlu ditafsir. Orang sederhana pun akan mengerti tentang itu. Karena itu jelas sekali. Jelas sekali saudara. Bahkan bukan hanya satu ayat. Perhatikan ayat berikutnya. Di sini katakan apa yang Tuhan janjikan di dalam Alkitab kita. Saudara, next. Coba kembali. Nah, kita lihat ini janji Yohanes 14 ayat 16. Dikatakan begini saudara, apa yang Tuhan janjikan? Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu saudara dan saya mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Roh Kudus dijanjikan. Yesus sendiri berjanji bahwa kamu akan menerima Roh Kudus dan diam di dalam kamu. Itu Roh penolong, penghibur, penasihat. Lalu saudara, Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 dikatakan begini. Ini janji Tuhan. Ketika Yesus mau naik ke surga, dia pesan begini. Apa pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Perhatikan baik-baik. Kurang lebih ada 500 orang murid. 500 orang murid yang menyaksikan Yesus naik ke surga dan mendapat pesan yang sama. Apa pesannya? Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ untuk apa? Menantikan janji Bapa. Baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saya tanya, siapa yang ngomong? Halo? Siapa yang ngomong ini? Tuhan Yesus sendiri. Saya tanya, teolog lulusan S1, S2, S3 lebih pintar mana? Yesus atau lebih pintar teolog? Lebih pintar teolog saudara. Karena ayat yang begitu sederhana, yang jelas, kamu akan dibaptis Roh, dipelintir, diputer-puter sampai pusing sampai hari ini. Dan mereka tidak percaya tentang baptisan Roh Kudus. Jadi saudara lebih pintar dari Yesus saudara. Ya berdoa saudara nggak lebih pintar dari, sederhana aja saudara. Alkitab lebih kita percayai daripada doktrin manapun yang diajarkan manusia. Karena Yesus yang berkata, nantikan janji Bapa, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara tahu, murid Yesus dibaptis 3,5 tahun yang lalu kurang lebih. Ikut Yesus sudah 3,5 tahun. Mereka nggak otomatis terima baptisan Roh Kudus. Saudara. Tapi mereka harus menunggu. Dan waktu menunggu mereka menerima baptisan Roh Kudus itu sendiri. Lalu sudah perhatikan. Waktu terjadi pencurahan Roh Kudus, Kisah Rasul 1 ayat 12. Yang menerima hanya 120 orang.
Artinya 500 dikurangi 120 berarti 380 orang digolongkan orang yang menolak tidak menerima baptisan Roh Kudus. Jadi yang terima berapa? 120. Apa dikatakan? Maka kembali rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun. Mereka kembali, mereka percaya. Yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan Samaria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. 120 orang ini menanti-nantikan pencurahan roh janji Bapa. Saya rindu saudara juga menjadi murid-murid seperti ini. Amin saudara. Saudara akan dibaptis dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah pribadi Allah yang tinggal di dalam kita. Nah kita lihat apa yang terjadi Kisah Rasul pasal 2. Ayat yang pertama dikatakan begini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras dan memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tiba-tiba. Sudah ingat ya, ini Roh Kudus tiba-tiba datang kepada siapa orang yang menanti. Bagaimana orang yang di luar tidak menerima? Yang menerima hanya 120 orang yang menanti. Kenapa menanti? Karena percaya. Enggak diskusi melulu di luar sana saudara. Diskusi muter-muter bener enggak nih janji ini. Waduh ini cari bahasa aslinya. Diputer lagi pendapat ahli ini ahli itu saudara. Tidak. Justru yang menanti adalah orang yang percaya, menantikan duduk diam dalam hadirat Tuhan, berdoa tiba-tiba Roh Kudus turun. Roh Kudus tidak hadir di tengah diskusi saudara yang memperdebatkan bahasa roh atau baptisan. Roh Kudus hadir waktu mau membaptis seseorang. Orang yang siap dibaptis Roh Kudus. Karena dalam keselamatan Tuhan tidak pernah bicara otomatis. Keselamatan selalu melibatkan kehendak bebas saudara. Tuhan tidak melarang saudara menolak Roh Kudus. Tuhan tidak melarang saudara memperdebatkan Roh Kudus. Tuhan tidak melarang saudara mau belajar mati-matian tentang Roh Kudus. Karena Tuhan melibatkan kehendak bebas saudara. Tetapi Tuhan menghargai orang yang mau percaya walaupun tidak melihat. Jika Tuhan berkata kepada Thomas, Thomas berbahagialah kamu kalau engkau percaya walaupun engkau tidak melihat. Tapi banyak orang Kristen model Thomas juga saudara-saudara ya. Jadi saudara ini sedih sekali. Tuhan mau datang masih mikirin bener enggak ini baptisan Roh Kudus. Padahal udah jelas Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Yohanes bicara dan Tuhan buktikan banyak dalam Alkitab. Lalu apa yang terjadi saudara? Di situ tampak lidah-lidah seperti nyala api, ada tiupan angin, ada 3 tanda, yaitu tiupan angin keras. Lalu lidah-lidah seperti nyala api, saudara. Lalu berkata-kata dengan bahasa roh. Jelas Tuhan memberi tanda kepada baptisan Roh Kudus. Dengan berkata-kata bahasa roh. Tapi banyak orang menolak. Ya sudahlah itu kita enggak memperdebatkan itu. Itu urusan dia. Oke, kita lihat sekarang Kisah Rasul pasal 19. Kita lihat bagaimana di Kisah Rasul pasal 19 kejadian baptisan Roh Kudus di Efesus. Di Yerusalem mereka terima 120 orang menggoncangkan Yerusalem. Sekarang 12 orang jadi sepersepuluhnya. Sepersepuluhnya. Yang dari 120 orang di loteng Yerusalem, yang di Efesus 12 orang. Waktu Paulus datang ke Efesus, Paulus nanya. Apa yang ditanya? Ayat ini berkata begini, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Ketika kamu menjadi percaya, apa jawaban mereka? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar ada Roh Kudus. Coba saudara tanya kepada saudara kita dari sinode lain yang tidak ada aliran atau tidak mempercaya baptisan Roh Kudus. Banyak yang tidak tahu tentang baptisan Roh Kudus, apalagi bahasa roh.
Kenapa tidak ada yang mengajarkan? Lalu Paulus sebagai rasul yang hebat, lebih hebat dari pendeta manapun, saudara. Pertanyaan pertama ketika ketemu jemaat di Efesus ditanyakan, apakah kamu sudah terima Roh Kudus? Ya kan? Berarti ini penting sekali, saudara. Ini hal yang luar biasa pentingnya. Sehingga Paulus perlu tanya duluan. Sebelum mengajar mereka, ditanya dulu, sudah baptis Roh Kudus belum? Dan untungnya jujur. Jujur, saudara. Dan waktu jujur mereka, aku belum pernah dengar itu. Lalu Paulus lanjutkan, apa pertanyaannya? Coba. Pertanyaannya apa, saudara? Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan mana kamu telah dibaptis? Jawaban mereka apa? Dengan baptisan Yohanes. Next, apa yang terjadi? Kisah Rasul ayat 4. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Lihat, jemaat di Efesus begitu terbuka. Paulus tidak diajak debat karena ketidaktahuannya. Tapi dia tanya, aku gak pernah ngerti tentang Roh Kudus. Ini hatinya luar biasa. Tapi memang semakin pintar seseorang, semakin sulit untuk terima Roh Kudus. Semakin bodoh, semakin cepat, saudara ya. Makanya berbagailah orang yang bodoh, kata Tuhan. Bodoh di hadapan Tuhan, ya kan? Nah, ini 12 orang ini ditanya. Baptisan pun juga akhirnya dibaptis ulang, saudara. Jadi kalau dibaptis ulang sesuai dengan Tuhan Yesus dibaptis, ya dibaptis ditenggelamkan karena itu kematian dalam Kristus. Gambaran penguburan dan dibangkitkan, makanya baptisannya juga ditenggelamkan, dikuburkan. Lalu setelah dibaptis apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi setelah baptisan? Nah, ayat yang ke-6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka apa? Berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ditambah lagi ada nubuat, luar biasa hebat. Baru terima Roh Kudus sudah terima baptisan bahasa roh dan bernubuat. Hal ini dilakukan 2 tahun lamanya, ayat yang ke-10. Dan dia terus akhirnya dikumpulkan ngajar. Saudara, diajar tiap hari oleh Paulus di ruang Tiranus selama kurang lebih 2 tahun. Mereka dibaptis. Dibaptis Roh Kudus. Lalu mereka belajar firman. Dan waktu mereka belajar firman tiap hari, apa yang terjadi? Ayat 10. Hal ini dilakukan 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Penuh Roh Kudus, berbahasa roh, bernubuat, lalu menginjil. Nah, ini penting. Maka itu saudara perhatikan baik-baik. Apakah kita tidak mempercayai bahwa Roh Kudus ini penting? Sangat penting. Jemaat di Yerusalem penuh Roh Kudus mengalami mujizat yang luar biasa. Jemaat di Efesus juga mengalami mujizat luar biasa. Bahkan sapu tangan Paulus dibawa kemana-mana untuk mengadakan mujizat. Orang kerasukan setan bisa dilepaskan hanya pegang sapu tangan Paulus atau baju pakaian Paulus. Kenapa? Ada urapan yang mengalir. Saudara ingat Yesus waktu ada seorang wanita yang 12 tahun pendarahan. Dia hanya menjamah jubah Yesus lalu mengalami kesembuhan. Mujizat yang sama dilakukan oleh Petrus. Bayangan Petrus menyembuhkan orang sakit. Untuk apa gereja kalau tidak dipenuhi Roh Kudus, saudara? Saudara kan capek. Ikut Tuhan akan lelah. Karena Roh Kudus adalah satu pribadi yang menyertai kita. Dia penolong, penghibur, penasihat dalam hidup kita. Amin. Maka itu saudara, jangan mau dibodohi oleh banyak orang. Percayalah Alkitab, itu doktrin yang paling benar dalam hidup kita. Coba perhatikan, saya berikan ilustrasi. Coba lihat ilustrasi ini.
Ya, ini ada gambar, sudah ada 5 gambar. Perhatikan. Nah, saudara, ini seperti botol aqua yang telah dibuang, dikumpulkan itu. Saudara, kita ini sampah semuanya. Tuhan katakan semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kita dikumpul, kita itu sampah, nggak ada gunanya. Bahkan nanti mati, saudara, dibuang ke dalam api neraka. Kita mati rohani semuanya. Lalu saudara tahu, Tuhan Yesus duduk, ambil saudara menjadi botol kedua. Dicuci bersih dengan firman, mengalami kelahiran baru. Rohnya dilahirkan. Dan waktu rohnya dilahirkan, botol ini masih kosong. Botol ini sudah bersih, tetapi kosong. Lalu apa yang terjadi? Saudara, langkah ketiga. Saudara, setelah diambil dari sampah itu, saudara dibersihkan dan mengalami kelahiran baru. Maka saudara mulai dibaptiskan air, ditenggelamkan dalam air. Itu dikuburkan bersama Kristus. Kita masuk dalam persekutuan Allah. Maka setiap baptisan orang selalu dibaptis begini. Dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ke dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Kita itu dipungut. Anak gelandangan tidak punya siapa-siapa dipungut. Waktu dipungut diangkat jadi anak Allah. Waktu harus ada meterai pengadilan. Kalau saudara orang adopsi anak, harus pengadilan yang putuskan. Waktu pengadilan putuskan, maka dia sah jadi anak. Saudara ingat ya, baptisan ini penting. Karena ini ditenggelamkan. Kata baptis itu kan, baptiso itu ditenggelamkan. Dimasukkan ke dalam persekutuan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Makanya ada firman, kamu di dalam aku. Jadi waktu saudara dibaptis itu sudah masuk menjadi keluarga Allah. Contohnya begini. Di sini ada Pak Siregar. Pak Siregar di sini, ya. Yang singer tadi namanya Pak Siregar. Orang Batak. Kenapa saya kasih contoh orang Batak? Karena orang Batak punya marga, ya. Bukan margabus, marga, saudara. Marga. Nah, punya marga. Pak Siregar punya anak. Semua orang tahu anaknya lahir. Laki-laki. Wah, seneng. Apalagi opung lebih seneng lagi. Anak laki-laki pewaris marga. Lalu saudara, tetangga tahu, semua tahu, orang tahu. Tetapi anak ini, kalau tidak dibawa ke catatan sipil, dicatatkan sebagai anak untuk berikan akte kelahiran. Maka anak itu tidak punya hak untuk menggunakan nama bapaknya. Ngerti tidak? Karena dia anak ibu, saudara. Jadi kalau anak tidak punya akte kelahiran, itu anak ibu, bukan anak bapak. Makanya lahir baru tidak otomatis saudara menjadi keluarga Allah. Maka Yesus pun dibaptiskan. Yesus tidak otomatis. Yesus pun berkata, aku harus dibaptis juga. Bahkan dia katakan kepada Yohanes. Yohanes gak mau, tapi aku mau mentaati seluruh firman Allah. Lalu Yesus lakukan itu. Apa Yesus berdosa? Tidak berdosa. Tetapi dia mau dibaptiskan. Untuk apa? Masuk sebagai anak yang sah. Maka itu ada deklarasi. Waktu Yesus dibaptis, apa yang dikatakan? Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Sejak Yesus lahir ke dunia, dia anak Allah. Tetapi kenapa setelah baptis baru ada deklarasi dari surga. Diakui oleh surga. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Jangan remehkan baptisan air. Jangan remehkan baptisan itu. Baptisan adalah kita ditenggelamkan dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Kita menjadi satu keluarga dengan Allah. Kita punya hak menggunakan marga yang Tuhan berikan. Jadi sejak anak Pak Siregar, Pak Abraham Siregar mencatatkan ke catatan sipil, maka anak itu punya hak. Yaitu ditulis di situ, Thomas, ya, anak Siregar, marganya Siregar. Ya, kenapa? Karena orang tuanya ayahnya Siregar. Itu sudah. Makanya jangan anggap remeh baptisan air. Ini penting.
Dan gambarannya adalah seperti botol tadi masuk ke dalam air. Botolnya dalam air, kita dalam persekutuan dengan Allah. Kita tinggal dalam Allah. Tetapi Allah belum tinggal dalam kita. Maka langkah berikutnya coba lihat gambar ini. Langkah berikutnya adalah saudara masuk baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus adalah Roh Kudus masuk dalam kita. Ketika botol dimasukkan ke dalam air, lalu air masuk dalam botol, itulah yang Tuhan katakan, aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Ngerti? Kalau sudah nggak ngerti ini, kebangetan. Coba nanti ambil botol, saudara tutup botol itu, botolnya nggak usah dibuka, masukkan ke dalam air. Selama-lamanya dalam botol itu tidak akan pernah ada air. Dan Allah juga begitu. Saudara kalau tidak membuka diri, tutup botol sudah tidak pernah buka. Saudara masih percaya doktrin-doktrin yang salah. Saudara masih percaya ajaran-ajaran tidak alkitabiah. Maka itu seperti tutup. Dan tutup botol ini menutupi saudara. Saya ingat tuh Pak Yansen juga itu dari gereja dulu saudara ya. Oh setelah gabung di sini bersama ikut Pak Paul, ikut Pak Niko saudara-saudara. Akhirnya dibaptis Roh Kudus dan beliau baru tahu, oh ternyata saya baru ngerti sekarang. Kenapa? Tutupnya dibuka. Mulai terbuka saudara. Maka kunci terpenting adalah keterbukaan. Kalau saudara tidak buka tutup saudara kekeh dalam doktrin gereja, ajaran-ajaran itu akan tertutup. Dan sampai kapanpun saudara sudah dibaptis air tetapi tidak pernah mengalami baptisan Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus tidak dapat masuk karena kita tidak percaya atau menolak. Amin saudara. Jadi ini makanya saya katakan, lihat gambar sekali lagi, coba cek. Nah maka dikatakan bahwa botol itu dalam air dan air itu di dalam botol. Sejak dibaptis Roh Kudus kita harus terbuka. Dan terakhir apa yang dikatakan, kita akan jadi saksi yang kelima. Saudara nggak mungkin memberi kepada orang lain kalau saudara tidak punya. Kalau botol ini tidak diisi air sampai kapanpun tidak akan mengeluarkan air. Ketika saudara tidak dibaptis Roh Kudus, maka saudara juga tidak akan bisa mengalirkan kuasa Roh Kudus. Maka jangan heran, orang-orang hamba-hamba Tuhan dibaptis Roh Kudus banyak mengadakan tanda mujizat. Orang sakit sembuh, orang mati bangkit. Tapi pendeta yang tidak mengadakan Roh Kudus nyindir, oh ini dari setan lah, ini permainan lah dan macam-macam. Kenapa? Mereka nggak punya kuasa. Mereka punya hikmat kepandaian tetapi tidak punya kuasa roh. Maka ayat berikut perhatikan baik-baik. Next kita lihat. Apa yang kita lihat? Kunci dapat baptisan Roh Kudus. Perhatikan botolnya harus dibuka. Percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah janji Tuhan. Ya, itu kutang kata janji. Janji Tuhan. Lalu yang kedua, buka hati, tutup botol, buka. Udah percaya saja. Ya, kalau mau masuk Roh Kudus, ayo buka saja. Doktrin, ajaran, keraguan-raguan kita buka saudara. Buka semuanya. Lalu saudara juga haus dan lapar. Dan yang keempat, terima dengan iman. Dan yang kelima, menanti dalam doa dan pujian penyembahan. Kalau itu kau lakukan, maka Kisah 1:8 digenapi. Apa yang terakhir ayat ini katakan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kenapa? Sudah menjadi berkat dimanapun. Dan Yohanes 7:38 dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya, seperti botol ini, mengalirkan air. Dapat memberkati orang, menyegarkan banyak orang, menyelamatkan banyak orang. Kenapa? Diisi oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus bukan menjadi air yang sedikit, tetapi mata air yang mengalir sampai hidup yang kekal. Yang dimaksud Roh Kudus ini penting. Saya minta saudara, hari ini celikkan mata rohani. Kita berdoa, Tuhan celikkan mata rohani untuk melihat kebenaran. Supaya kita semua boleh dipimpin oleh Roh Kudus. Amin saudara. Mari kita akan datang kepada Tuhan.